hidup mulia dengan pesan cinta Sang Maha gitu. Masya Allah ya, agak berat sebetulnya ya saya bikin insight booster kali ini gitu ya. Masya Allah gitu, hidup mulia dengan pesan cinta Sang Maha. Nah, mari kita mulai dulu pertama-tama dengan menggali dulu nih gitu ya. Kita satukan pikiran kita gitu ya. Kita sepakati dulu apa sih sebetulnya makna mulia ini gitu ya. Kalau teman-teman cek gitu di dalam KBBI ya, jadi yang namanya mulia itu adalah sesuatu yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi, terhormat, bermartabat gitu ya. Dan untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi tersebut, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tersebut gitu ya, yang namanya mulia kan pasti berharga ya teman-teman. Nah ini tentu saja diperlukan yang namanya pengorbanan. Sepakat nggak kalau misalkan kita mau meraih sebuah gelar yang mulia, maka perlu banyak hal yang dikorbankan, entah itu waktu kita, entah itu harta kita, entah itu pikiran kita, bahkan jiwa kita. Sepakat nggak teman-teman sampai sini? Ya, sepakat. Sepakat. Oke, baik. Sepakat. Masya Allah ya. Oke, kita interaktif ya teman-teman, santai aja. Jadi, maka kalau misalkan kita mau mulia di hadapan manusia aja perlu pengorbanan gitu ya, perlu waktu yang banyak, waktu yang cukup untuk kita korbankan gitu ya. Terus apalagi pikiran kita gitu ya, kita curahkan gimana sih caranya supaya saya ini bisa hidup mulia di dunia ini. Maka ketika kita semua menginginkan kemuliaan di hadapannya Allah, di hadapannya Sang Maha, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita perlu untuk berani berkomitmen pada diri kita sendiri dan pada Allah untuk menjauhi larangannya serta menaati perintahnya. Mudah atau susah teman-teman? Menjauhi larangannya dan menaati perintahnya. Susah atau mudah? Mudah dan susah. Mudah dan susah, Masya Allah ya. Mudah dan susah gitu ya. Kedengarannya sederhana banget gitu ya. Kalau kata guru saya itu namanya menaati perintah Allah itu pasti mudah banget gitu. Nggak susah menaati perintah Allah itu gitu ya. Sederhana banget. Sederhana dalam ucapan tapi luar biasa banyak godaan gitu ya. Benar nggak? Banyak godaannya gitu ya kalau kita mau menaati perintah Allah gitu. Tapi insya Allah bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah sebetulnya. Nah, teman-teman, di sini siapa yang tidak mau hidup mulia? Ada di sini yang saya belum mau kayaknya deh untuk hidup mulia gitu. Ngapain hidup mulia, hidup biasa-biasa aja lah gitu. Ada yang kayak gitu? Bingung nih ya jawabnya ya, antara iya dan tidak juga nih, jangan-jangan. Semoga teman-teman yang di sini harapannya sih mau mulia juga gitu ya. Bukan mulia di hadapannya manusia, bukan mulia di matanya manusia, tapi semoga bisa mulia di matanya Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau hidup mulia, maka untuk mencapai predikat mulia tersebut, maka kita butuh yang namanya perantara. Kita butuh jembatan untuk mencapai si mulia tersebut gitu ya, mencapai tujuan kemuliaan tersebut. Kita butuh yang namanya jalan untuk mencapainya. Kita butuh apa lagi? Cara gitu ya. Nah, maka disimpulkan kita butuh yang namanya peta. Ya enggak sih? Butuh yang namanya peta untuk tahu gimana sih caranya sebetulnya untuk mendapatkan kemuliaan ini. Nah, sebagai makhluk dari Sang Maha segalanya gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita mulai lagi dengan mengawali niat kita malam hari ini untuk bersungguh-sungguh berusaha menjadi mulia dengan pesan cinta Sang Maha. Siap ya teman-teman? Siap nggak? Siap. Siap ya, Masya Allah ya. Masya Allah, happy saya ngedenger apa sih namanya pada aktif-aktif kayak gini ya. Jadi berasa punya teman gitu rasanya. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas tentang kemuliaannya dan kita sepakati bahwa yang namanya mulia itu adalah kedudukan yang tinggi gitu ya, kedudukan yang terhormat gitu, yang mana untuk mendapatkan kemuliaan tersebut kita butuh yang namanya pengorbanan, entah dalam bentuk apapun itu gitu ya, komitmen untuk berkorban intinya. Nah, maka berikutnya adalah pesan cinta Sang Maha. Apa yang dimaksud sebetulnya dengan pesan cinta Sang Maha, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Dor.
Iya, betul ya. Insya Allah teman-teman di sini Kalau tadabbur Al-Quran, iya nggak Kak? iya, betul. Bisa dengan tadabbur Al-Qur'an. Terus apalagi? Ada lagi? Oke, sudah mulai ada jangkrik sepertinya ya. Baik. Krik-krik gitu ya, nggak apa-apa. Ya, jadi betul ya, bisa dengan tadabbur Al-Qur'an gitu. Nah, ada kata kunci di sini, Al-Qur'an. Betul ya? Nah, jadi betul sekali teman-teman bahwasanya pesan cinta Sang Maha itu adalah Al-Qur'an, Al-Huda, ya, petunjuk yang mana tidak lekang oleh waktu. Teman-teman, koneksi saya aman? Aman. Oh, oke, baik. Nanti berkabar ya, karena di sini ada unstable connection ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan pesan cinta Sang Maha itu betul sekali ya teman-teman, bahwasanya ialah Al-Qur'an, Al-Huda gitu ya, yang tidak lekang oleh waktu, tak hengkang oleh zaman. Surat cinta sepanjang masa. Masya Allah nggak tuh? Salah ya. Ya. Nah, jadi teman-teman, sebagaimana lentera dalam gulita, begitulah Al-Quran dalam kehidupan setiap kita sejatinya gitu ya. Al-Huda gitu ya, petunjuk bagi setiap hambanya. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Teman-teman di sini bawa mushaf semua ya? Oke. Baik, sekarang mari kita bersama-sama untuk membuka Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Yang sudah hafal pun saya harapkan tetap untuk membaca ya, teman-teman. Karena hafal Al-Quran itu bukan berarti tidak mau untuk membaca Al-Qurannya gitu ya, biar kita terhindar dari beberapa kesalahan gitu ya. Oke, baik. Nanti saya bacakan, lalu teman-teman dipersilahkan untuk mengikuti apa yang saya bacakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan dibuka dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Ya, baik, kita mulai ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya, Masya Allah, happy sekali ya mendengar teman-teman semua ikut melantunkan gitu ya ayat suci Al-Quran. Baik, kita cek nih ya, apa artinya. Bahwasanya artinya adalah kami berfirman gitu ya, bahwasanya Allah itu berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Siapa yang disuruh turun teman-teman? Ialah pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa dulu gitu ya, ketika beliau itu pernah melakukan kesalahan lalu bertaubat, diterima taubatnya sama Allah, tapi ada konsekuensi yang perlu dijalankan dengan turun ke bumi gitu ya, keluar dari surga terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita lanjutkan artinya. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, berarti kepada Nabi Adam dan Siti Hawa pada masa itu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati.
gitu ya. Tadi ceritanya ini tentang apa teman-teman? Tentang ketika Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa gitu ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi sebagaimana konsekuensi dari kesalahannya, yang mana taubatnya pun sudah diterima sama Allah. Jadi bukan serta-merta karena ya Allah benci nih sama Nabi Adam dan Siti Hawa makanya disuruh ke bumi, enggak kayak gitu ya. Jadi itu adalah konsekuensi gitu ya. Allah pengen lihat gitu betul-betul nggak nih orang ini taubatnya gitu ya. Maka diberikanlah dulu beberapa beberapa misi gitu ya dalam kehidupannya di muka bumi gitu ya. Nah terus maha baiknya Allah gitu ya, maha penyayangnya Allah bukannya menelantarkan hambanya di muka bumi, bukannya membiarkan begitu saja Nabi Adam dan Siti Hawa, tetapi Allah juga turut sertakan petunjuk demi memudahkan misi hidup hambanya. Bener nggak? Jadi Allah itu nggak serta-merta mengusir gitu ya, nggak serta-merta mengusir gitu. Allah itu memerintahkan mereka turun dan menyertakan juga petunjuk bagi mereka gitu ya. Nah petunjuk inilah teman-teman yang disebut dengan huda. Tapi kan waktu dulu itu belum ada Al-Quran turun gitu kan. Nah belum ada Al-Quran turun bukan berarti hudanya Allah gitu ya, bukan berarti petunjuknya Allah itu belum turun teman-teman. Tetap saja Allah itu sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ya, khususon Nabi Adam ya pada saat itu ya. Nah, petunjuk ini yang disebut Al-Huda dalam Al-Quran gitu ya. Nah, dalam beberapa konteks lain sebetulnya Huda ini juga disebut dengan ayah. Kita mengenal ya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat gitu ya, yang mana itu sebetulnya artinya adalah tanda kebesarannya Allah gitu ya, ayah gitu ya. Itu juga sama dengan huda sebetulnya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya di Al-Quran itu baca ada kata ayah, maka itu menunjukkan kepada petunjuk yang menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini teman-teman saya mengutip dari Imam Al-Baghawi ya, dalam tafsir Al-Khazin ya teman-teman. Imam Al-Baghawi ini Masya Allah sekali ya kehidupannya. Nah jadi Imam Al-Baghawi ini pernah berkata, yang dituturkan ya, dikumpulkan dalam beberapa ulama, saya lupa ya ini yang menulis kitab tafsir Al-Khazin siapa, tapi ada beberapa kata-kata Imam Al-Baghawi di dalamnya ya, bahwasanya semua aspek kebutuhan Adam dan anak cucunya. Siapa Adam dan anak cucunya teman-teman? Kita ya, kita semua manusia adalah anak cucu Adam ya. Jadi perhatikan kata-katanya. Semua aspek kebutuhan Adam dan anak cucunya selama tinggal di bumi, semua sudah tercantum, sudah tercatut, sudah dicakup dalam sebuah kalimat yang bernama huda atau petunjuk itu tadi. Masya Allah ya. Nah, baik, kita lanjutkan ayatnya ya. Masih ayat yang tadi ya teman-teman. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kemudian jika benar datang petunjukku kepada kalian gitu ya, faman tabi'a hudaya, bahwasanya barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Perhatikan dua hal ini. Ketika ketika Bani Adam, ketika anak cucunya Adam itu mengikuti petunjuknya Allah, maka dia akan mendapatkan dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama, fala khaufun alaihim. Fala khauf, kata Allah ya, bahwasanya dia tidak akan pernah ada rasa takut yang berlebihan lagi. Di sini Allah pengen menegaskan teman-teman bahwasanya jika kita manusia mengikuti petunjuknya Allah, maka Allah akan hilangkan semua kegelisahan dalam kehidupan hamba tersebut. Masya Allah ya, keren banget ya. Saya kalau tadabbur ayat ini kok selalu nyes gitu ya, ya Allah. Jadi lawan dari rasa takut di sini bukan sekedar tidak takut, tapi lawan dari khauf di sini, Allah itu menyisipkan rasa tenang dalam hati hambanya. Ingat ya, jadi kalau misalnya Allah itu menerima persembahan hambanya gitu ya, dalam rangka mengikuti petunjuknya Allah, maka yang Allah kasih pertama kali dalam hati orang tersebut, dalam jiwa orang tersebut itu bukan harta teman-teman, bukan dunia ya, bukan serta-merta masalahnya langsung
langsung dibereskan sama Allah saat itu juga. Bukan sekedar itu. Tapi yang pertama kali Allah kasih ketika seseorang tersebut mau mengikuti petunjuk dari Allah adalah ketenangan dalam hatinya. Mahal banget ya. Kalau bagi saya ini mahal banget teman-teman gitu ya. Teman-teman di sini, saya yakin di sini sudah tidak ada yang di bawah 17 tahun ya. Jadi kita pasti pernah ngerasain stres banget. Bener ya? Kita pernah ngerasain kok kayaknya masalah tuh datang bertubi-tubi banget dan lain sebagainya. Gitu ya. Udah nggak bisa lagi nih berpikir positif tuh nggak bisa lagi gitu ya. Hatinya udah nggak karuan rasanya. Nah, tapi kalau kita mau mengikuti petunjuknya Allah, sebanyak apapun masalah kita, seberat apapun ujiannya kita, maka insya Allah akan Allah kasih ketenangan dalam hatinya. Makanya tadi saya bilang ini tuh mahal banget teman-teman. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang tadi ya. Fala khaufun alaihim. Nah, berikutnya kata-katanya adalah walahum yahzanun. Nah, ketika Bani Adam, ketika anak cucu Adam, ketika kita sebagai manusia, sebagai hamba ini mau mengikuti petunjuknya Allah, maka yang kedua Allah kasih adalah walahum yahzanun. Ya, ada kata wa di sini, dan ya, kalau kita cek di Kemenak RI, kata-katanya dan gitu ya, arti katanya gitu ya. Nah, tapi wa di sini sebetulnya dia itu mengartikan bahwasanya ada korelasi arti, ada korelasi makna dari kalimat yang sebelumnya. Jadi masih berkesinambungan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya gitu ya. Walahum yahzanun gitu. Di sini ada Allah itu pengen bilang sama kita gitu ya. Wa di sini itu mengartikan bahwasanya kan artinya walahum yahzanun adalah tidak ada sedih hati lagi gitu ya, tidak akan bersedih hati. Maka maksudnya walahum yahzanun di sini Allah tuh pengen bilang sama kita, wahai hambaku, jika kalian itu mengikuti petunjukku, maka aku jamin pula, kata Allah, aku jamin pula dengan cepat gitu ya, bahwasanya kalian itu tidak akan pernah merasa sedih yang berlarut-larut gitu ya. Maka orang yang mengikuti huda, mengikuti petunjuknya Allah, itu akan Allah jamin rasa senang dalam hatinya. Kalau kata bahasa Cikoneng mah full of happiness gitu ya, full of happiness, pokoknya dipenuhi kebahagiaan di dalam dirinya itu, jiwanya itu tidak ada lagi resah-resah, gundah gulana dan lain sebagainya. Maka saya ya khususnya ya, kalau hidup kita itu nggak tenang, stresnya itu nggak berkesudahan. Ada yang merasa kayak gitu? Mau bahagia kok kayak susah banget gitu kan, ya Allah, ini ujian apa lagi sih gitu kan. Ya Allah, kenapa harus aku yang diuji kayak gini gitu. Ada yang merasa kayak gitu? Saya juga pernah merasakan ya. Tapi berarti kita harus mengecek kembali teman-teman. Boleh jadi perasaan-perasaan tersebut ketika Allah kasih kita ujian, ketika Allah kasih kita masalah, terus kitanya itu tidak tenang menghadapinya, kok kitanya itu kayak jadinya patah banget menghadapinya, maka kita perlu mengecek diri kita masing-masing. Boleh jadi itu semua disebabkan karena kita juga ogah-ogahan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nauzubillah ya. Aduh ya Allah, ngeri ya saya. Ngeri gitu. Kalau bahas ini agak ngeri ya. Ibaratnya nih kata Allah gitu kan, hidup kalian itu sudah aku cukupkan, di bumi itu nggak aku telantarkan loh, aku beri pedoman, aku kasih petunjuk, aku kasih peta untuk menjalani kehidupan kalian gitu kan. Tapi kalian nggak mau ikutin petunjuk aku. Kalau sholat malah cuman kayak ngurung diri di kamar, dengerin musik melo-melo gitu, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat, nggak mau wudhu, nggak mau minta sama aku, maka ya udah melantaklah kata Allah gitu kan. Jangan heran kalau misalkan kalian itu tidak ada ketenangan lagi dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan lagi, ya nggak? Kira-kira pantas nggak Allah bilang kayak gitu sama kita? Ya Allah ya, kita aja kadang kalau misalkan ngelihat nauzubillah ya, tapi seandainya gitu ya, kita membantu orang, terus orang itu kok masih aja udah dibantu tapi misalnya masih aja ngeluh-ngeluh gitu kan, aku tuh susah loh kok nggak dibantuin dan lain sebagainya. Kita kira-kira gimana? Gondok nggak sih? Gerget gitu kan, ini orang udah saya bantuin loh, bukannya bersyukur malah kok kayak gini gitu kan. Nah terus sebentar, saya terdistrak, ada WA saya ini dulu. Nah jadi sampai mana tadi teman-teman? Oh ya, kalau misalkan kita ada masalah gitu kan, kita bantu orang misalnya,
kita bantu orang terus orang tersebut masih ngeluh-ngeluh dan lain sebagainya, maka kita juga gondok banget. Maka pantas banget tuh kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu juga gondok sama hambanya yang udah mah dikasih petunjuk gitu kan. Tapi kok nggak mau ngikutin petunjukku, terus malah muring-muring gitu kan, malah ngeluh-ngeluh, ya Allah kok aku sih yang dikasih ujian, kok aku sih yang melarat gini hatinya dan lain sebagainya, nggak bahagia dan lain sebagainya. Tapi Masya Allahnya Allah itu nggak sebel sama kita teman-teman, beda sama kita ya. Allah itu tidak seperti manusia gitu ya. Sampai akhir hayat kita gitu, kalau kita mau kembali sama Allah, sejelek apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, insya Allah akan Allah terima gitu ya, asalkan kita bersungguh-sungguh. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, mengikuti aturan Allah gitu ya, mengikuti petunjuk Allah, sebetulnya itu mudah nggak sih? Tadi kita udah singgung di awal ya, sebetulnya itu mudah gitu ya. Misalnya, contohnya apa ya? Waktunya sholat misalkan, waktunya sholat, udah azan nih, ya sholat, tinggal sholat gitu ya. Toh kita bukan di kutub utara gitu ya, kita masih di Indonesia yang azan itu berkumandang di mana-mana gitu ya. Di sini ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan tinggal di Eropa, betapa azan itu mungkin tidak terdengar gitu ya, jauh banget gitu untuk menuju ke masjid dan lain sebagainya gitu ya. Terus misalnya apalagi ya, contohnya waktunya kerja, ya kerja aja, kerja yang amanah, tidak korupsi, tidak maling gitu ya, tidak korupsi waktu dan juga tidak korupsi finansial di kantornya gitu ya. Itu kan juga termasuk kepada mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sebetulnya mengikuti aturannya Allah itu mudah atau susah? Mudah sebetulnya ya, karena itu sudah fitrahnya kita ya teman-teman, bahwasanya fitrahnya setiap kita itu adalah melakukan kebaikan, dan semua aturan yang Allah buat itu adalah untuk menjaga kita dalam track kebaikan, biar tetap on the track nih manusia ini nih gitu ya. Nah, yang sulit itu apa? Yang sulit adalah melawan hawa nafsunya kita gitu kan. Udah tahu nih harusnya begini, kalau ada masalah ya sholat sama Allah, curhatnya sama Allah, malah curhat di sosial media. Aduh, dasar saya gitu kan, udah tahu yang punya solusi itu cuma Allah, tapi malah curhat di sosial media, jadilah kemana-mana gitu kan masalahnya. Nah, pengenlah begini, pengenlah begitu, padahal udah tahu harusnya seperti apa. Nah, teman-teman, hati-hati dalam bab ini gitu ya, bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu teman-teman, hati-hati sekali. Sekali saja hawa nafsu itu diikuti, kira-kira bakalan minta lagi nggak? Pasti. Hawa nafsu itu sekali saja diikuti, maka dia bakalan nagih terus, minta lagi gitu ya, nggak ada ujungnya gitu. Itu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk kepada huda gitu ya, yang tadi ya tentang petunjuknya Allah gitu. Bahwasanya Allah itu sudah kasih kita petunjuk, sudah kasih kita pedoman hidup ya, ialah Al-Qur'an Al-Karim, Al-Huda ya. Allah itu sudah kasih bimbingan sama kita sebagai hambanya. Maka bimbingan ini, petunjuk ini, Al-Qur'an ini sebetulnya hadir dalam kehidupan kita itu bukan untuk memberatkan teman-teman ya, tapi huda ini, petunjuk ini, Al-Qur'an ini Allah kasih sebetulnya untuk memudahkan kehidupan kita, untuk menyelamatkan diri kita sebagai hambanya yang sangat Allah sayangi sebetulnya. Jadi kalau saya lihat ya dari ayat ini gitu ya, dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat ke-38 ini, Allah tuh seakan-akan pengen bilang loh, pengen ngasih tahu loh sama kita bahwasanya Allah itu nggak pengen ngelihat hambanya itu dalam kesusahan sebetulnya gitu ya. Cuman masalahnya kita itu seringkali menilai susah atau mudahnya kehidupan seseorang itu hanya dengan standar dunia, bener nggak? Oh, kalau orang hidupnya mewah tuh, ya kayaknya itu mah mau ngapa-ngapain udah enak aja, gitu kan? Sering nggak kita pikir kayak gitu ya? Oh, orang itu mau kemana-mana kok enak banget, mau umroh 20 kali, 30 kali dalam satu bulan, nggak mungkin ya? Misalkan dalam satu tahun mau umroh 10 kali, kayaknya gampang banget gitu, enak banget ya jadi dia gitu ya. Aduh, kok motornya gitu ya, mobilnya atau apa?
helikopternya gitu, gonta-ganti mulu gitu kan, enak banget tuh kayaknya kehidupannya, Allah jamin banget tuh kayaknya kehidupannya, mudah banget kayaknya Allah kasih kehidupannya gitu. Tapi ada tuh orang yang dia itu semangatnya dakwah, semangatnya itu baca Quran, semangatnya itu apalagi misalnya dagang yang jujur gitu ya, semangatnya apalagi mengajar misalnya, terus apalagi menuntut ilmu gitu ya, kuliah gitu. Tapi Allah kayaknya nggak mudahin deh kehidupannya, buktinya itu rumahnya masih kayak gitu-gitu aja, kendaraannya nggak ganti-ganti. Sering mikir kayak gitu manusia ya, manusia sering banget ya mikir kayak gitu ya, bahwasanya kita balik lagi ke awal, tanpa kita sadari kita sudah punya mindset yang salah. Karena Allah itu ketika sayang sama hambanya, yang pertama kali dikasih sama Allah tadi apa? Ketenangan, teman-teman. Bukan dunia, bukan harta, bukan ujuk-ujuk dikasih apa misalnya ya, apartemen gitu ya. Apa sih bahasanya yang ini banget tuh? Penthouse gitu ya. Bukan serta-merta dikasih penthouse gitu kan. Nah, jadi Allah kasihnya itu padahal adalah ketenangan gitu ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Bahwasanya Allah itu memberi ketenangan yang menghujam dalam jiwa hamba yang dikasihinya. Allah itu memberi kebahagiaan yang tiada tara, dan kebahagiaan tersebut tidak pernah ada pembandingnya. Allahu Akbar ya, keren banget ya Allah itu ya. Nah, berarti Al-Quran ini istimewa nggak teman-teman? Istimewa banget ya, istimewa banget ya, Al-Quran itu istimewa banget. Oke, pertanyaannya, kalau Al-Quran itu istimewa, kenapa Al-Quran itu diturunkan di tempat yang dulunya itu orang-orangnya jahiliyah? Kenapa? Jahiliyah itu apa teman-teman? Bodoh gitu ya. Jahiliyah itu dari kata jahlun ya. Jahlun itu bodoh, orangnya disebut jahilun. Ya, betul ya. Koreksi saya ya teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya. Nah, kenapa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau berusaha jawab? Kenapa? Katanya Quran itu istimewa, tapi kok diturunkannya di tempat orang-orang jahiliyah? Di mana teman-teman? Al-Quran diturunkan pertama kali? Di kota Mekah, betul ya, di kota Mekah ya, di mana masyarakatnya pada saat itu jahiliyah, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Kira-kira kenapa teman-teman? Biar apa? Biar kembali ke jalan yang lurus kali ya, apa gimana ya? Biar kembali ke jalan yang lurus, Masya Allah ya, Masya Allah ya, betul gitu ya, biar kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman, sebentar, kayaknya sih saya sudah nge-screenshot ya, semoga ada. Oh, belum saya masukkan. Jadi teman-teman, kok bisa belum saya masukkan ya, maaf ya, astagfirullah. Nah, gini, saya gambarkan ya teman-teman. Jadi pada masa tersebut, warnanya mana sih? Maaf ya. Pada masa tersebut teman-teman sekalian, kelihatan nggak share screen-nya, layar putih? Nggak ada. Nggak ada. Cuma selamat datang. Oh, selamat datang, kok bisa? Dari tadi selamat datang terus, Us. Nggak ada ganti-ganti. Waduh. Oke, baik. Nggak apa-apa ya, sebentar. Sepertinya mungkin HP-nya ngehang ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman, qadarullah ya. Oke, semoga teman-teman tidak bosan melihat saya dan selamat datang yang tadi. Mohon maaf lahir batin ya. Kita lanjutkan aja, nggak apa-apa ya. Jadi, teman-teman, pada masa tersebut ya teman-teman, itu adalah masa keemasannya dua negara yang Masya Allah gitu ya, dua peradaban yang luar biasa majunya. Yang pertama adalah peradaban Romawi, yang kedua adalah peradaban Persia. Betul ya, yang pernah belajar sejarah nih biasanya teman-teman paham gitu ya, terutama teman-teman yang sudah belajar kebudayaan di negara asing ya. Jadi di masa tersebut itu adalah masa keemasannya Romawi dan Persia. Nah, Mekah itu, nanti coba
teman-teman cek di Google Maps ya. Tadi saya juga ngecek gitu di Google Maps gitu, karena saya takut salah dalam ini ya, dalam memberitakan gitu. Jadi di tengah-tengah itu ada Saudi Arabia gitu ya, ada Mekah ya, yang mana ada di Saudi Arabia. Terus di bagian baratnya, kanannya peta ya, kanannya peta itu barat ya teman-teman. Baratnya itu maaf, di timurnya itu ada Iran, yang mana dulu adalah Persia. Betul ya. Terus nanti teman-teman lihat ke atas kiri, bagian barat daya, berarti barat laut, maaf. Gimana nih? Geografi saya kok lucu ya. Jadi kiri atas gitu ya, kiri atas dikit itu ada kelompoknya orang-orang Romawi gitu ya, atau agak kebalik, nanti mohon di cross check ya teman-teman sekalian. Nah, di bagian barat dayanya itu tadi ada Furs, bahasa Arabnya ya, Furs. Ya, ada Persia di sana gitu, yang mana Persia itu punya kekaisaran besar pada masa itu, maju banget gitu kan. Nah, beliau sih, Persia ini itu sangat ahli di bidang administratif gitu kan, bagus banget lah, pokoknya maju banget lah peradabannya Persia tersebut gitu. Nah, maka dalam bahasa Arab teman-teman, ada yang pernah belajar bahasa Arab ya, semoga ya, ada kata wazirun, ada yang tahu wazirun? Ada yang ingat? Apa Teh Yani kayaknya tadi ngomong? Oh enggak, wazirun ya teman-teman, kalau pernah belajar bahasa Arab artinya menteri ya. Betul ya? Nanti coba dicek juga ya, menteri kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, wazirun atau menteri itu sebetulnya berasal dari bahasa Persia, jadi kata serapan gitulah dalam bahasa Arabnya. Kenapa sampai menyerap kata-kata dari Persia? Karena pada saat itu Persia itu betul-betul sangat bagus sekali administrasi kenegaraannya. Maka menteri dalam bahasa Arab itu sampai dikatakan wazirun gitu ya. Terus di bagian timurnya, tadi di bagian timur Mekah itu ada Rum kalau bahasa Arabnya ya, ada peradaban Romawi gitu ya. Sekarang jadi Iran ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, di Romawi tersebut, di Iran ini ada negara, ada yang namanya imperium gitu kan. Negaranya itu maju banget teman-teman. Bahkan sampai detik ini kemajuannya itu bisa terlihat di sepanjang laut Mediterania. Ya, ada Aquadum namanya kalau nggak salah ya. Saya dulu sering ngeliat gitu ya, berandai-andai, kayaknya seru ya kita tuh kalau foto di sini, bagus banget gitu ya. Kalau nggak salah Aquadum namanya. Coba nanti teman-teman cek ya, itu ada jembatan yang menyeberangi ini gitu ya. Itu gede banget gitu Aquadum tersebut. Jadi maju banget peradabannya dari dua negara tersebut. Tapi kenapa kok Al-Quran ini tidak diturunkan di dua negara tersebut? Kok bisa-bisanya Al-Quran ini diturunkan di Mekah yang notabene masyarakatnya pada masa tersebut termasuk kepada golongan masyarakat yang mohon maaf bodoh gitu, jahiliyah gitu. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan di Mekah gitu ya, di tempat orang-orang jahiliyah? Karena Al-Quran itu bukan hanya istimewa dirinya sendiri saja, bukan hanya melekat pada Al-Qur'annya tersebut saja keistimewaannya tersebut, tetapi semua yang menerima Al-Qur'an, siapapun yang menerima Al-Qur'an dalam kondisi apapun itu pasti akan berubah menjadi istimewa. Yang tadinya biasa aja jadi istimewa. Gitu ya. Contohnya, teman-teman, Al-Qur'an itu diturunkan pada hari Jumat, gitu ya. Bahasa Arabnya Jumat itu adalah Jumu'ah gitu ya, Jumu'ah. Tapi karena Al-Qur'an diturunkan di di hari Jum'ah tersebut gitu, maka bergantilah namanya dari Jumu'ah menjadi, ada yang tahu? Sayyidul Dor. Sayyidul Ayyam ya. Yang mana pemimpinnya, rajanya hari gitu ya. Kalau udah di kalau udah saya bilang baru ngeh gitu ya, Sayyidul Ayyam gitu ya, rajanya hari gitu ya. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam gitu ya, rajanya hari. Istimewa nggak jadinya? Dari biasa gitu ya, dari Jumu'ah gitu ya, terus jadi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari gitu ya, rajanya hari. Jadi istimewa gitu ya. Terus Al-Qur'an diturunkan di malam apa teman-teman? Apa? Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar ya.
Jangan sampai lupa lagi yang ini ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar ya. Kalau lail aja itu kan malam aja biasa gitu ya. Tapi kok bisa di sini ada lailah gitu ya, ada tak marbutohnya. Kenapa? Karena ada keistimewaan di dalamnya. Yang mana gitu kan disebutkan oleh para ulama gitu ya, bahwasanya Lailatul Qadar ini diibaratkan kemuliaannya itu melebihi dari 1000 bulan. Masya Allah ya. Jadi istimewa tuh malamnya aja. Terus berikutnya Al-Quran itu diturunkan di salah satu bulan haram, salah satu bulan istimewa. Diturunkan di bulan apa teman-teman? Ramadan. Ramadan, bukan Januari? Bukan. Bukan ya, bukan Januari, bukan Februari ya, bukan apa namanya bulan-bulan Masehi ya, tapi turun di bulan Ramadan ya, salah satu bulan haram ya. Di Quran surah berapa ya? Saya lupa ya. Syahrul Ramadana. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran hudal linnas gitu ya, sebagai petunjuknya manusia. Gitu ya. Nah, terus malaikat yang menerima Al-Quran tersebut gitu ya, yang Allah perintahkan untuk mengantarkan wahyu terkait Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW. Malaikat siapa teman-teman? Jibril. Malaikat Jibril, betul. Nah, sebutan, salah satu beberapa sebutan kan ada banyak tuh ya sebutannya Jibril. Beberapa sebutannya adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin gitu ya, bahwasanya roh yang terpercaya gitu kan. Terus Sayyidul Malaikah juga ya, kalau nggak salah ya, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat gitu. Nah, ini dinisbatkan kepada Jibril alaihi salam gitu, karena beliau mulia juga gitu ya. Terus yang bentuknya manusia, kok bentuknya ya yang manusia gitu ya, yang seperti kita gitu ya, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, yang mana beliau itu juga disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal apa? Wal mursalin. Sayyidul Anbiya wal mursalin. Jangan takut-takut ya teman-teman. Kalau salah ya nggak apa-apa, kita belajar bareng gitu ya. Nah, jadi Sayyidul Anbiya wal mursalin, pemimpinnya para malaikat dan rasul gitu ya. Dan mohon maaf, dan rasul menyampaikan setiap firman-Nya kepada umatnya, kepada kita selaku umatnya, yang saat itu masyarakatnya memang dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah gitu kan. Tapi ketika Al-Qur'an itu turun gitu ya, ketika Al-Quran itu Rasulullah sebarkan walaupun masih secara diam-diam, maka jadinya berpindah gitu ya, jadinya naik derajat masyarakatnya tersebut from jahiliyah to, ada yang bisa jawab? Menjadi Islamiyah, Masya Allah gitu ya, betul gitu ya, nggak salah gitu ya, menjadi Islamiyah, yang mana dalam bahasa Qur'annya teman-teman, kategori Islamiyah ini adalah kuntum khaira ummah ukhrajat linnas ya, kuntum khaira ummah ukhrajat linnas. Sering ya ngedengar kuntum khaira ummah gitu ya, khaira ummah gitu ya. Apa tuh sebetulnya gitu ya? Saya ingat banget ini adalah di Quran surah Ali Imran ayat 110 gitu ya, karena ini favorit banget gitu ya, sering jadi perdebatan di sini di rumah ya. Kuntum khaira ummah ukhrajat linnas, yang yang artinya adalah bahwasanya kamu wahai umat Islam yang tadi dinisbatkan, dikategorikan sebagai umat yang Islamiyah ini adalah umat terbaik yang dilahirkan di antara umat manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa gitu kan? Kok bisa orang Islam ini gitu kan, yang mewarisi Al-Quran gitu kan, yang punya pedoman bentuknya Al-Quran, kok bisa disebut dengan kuntum khaira ummah? Kenapa gitu? Karena dengan mengikuti risalah Rasul yang Rasul bawa, maka umat Islam menjadi orang yang, kita lanjutkan nih ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya, bahwasanya karena mengikuti risalah yang Rasulullah bawa, maka umat Islam ini menyuruh berbuat kepada yang baik ya, berbuat kepada yang ma'ruf, dan mencegah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Ya Allah ya, sampai sini aja udah Masya Allah banget Al-Quran itu ternyata ya. Allahumarhamna bil Quran teman-teman. Jadi Al-Quran itu bukan semata-mata mukjizat, bukan sekedar bacaan, tapi Al-Quran itu betul-betul menjadi konfirmator. Bener nggak nih bahasa Indonesianya ya? Jadi Al-Quran
Al-Quran itu mengonfirmasi keimanannya kita gitu ya. Ada nggak tuh bahasa konfirmator? Mohon maaf ya teman-teman. Intinya saya pengen bilang bahwasanya Al-Quran itu sebetulnya mengonfirmasi keimanan seseorang. Dan bukan hanya itu teman-teman, Al-Quran itu semestinya bukan hanya menjadi pengonfirmasi keimanan kita, tetapi semestinya Al-Quran itu menjadi rujukan bagi setiap kita, bahwasanya Al-Quran adalah kurikulum kehidupan kita ya. Unzila fihil Quran hudal linnas, ya, di dalamnya di bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ada hudal linnas di sini itu betul-betul untuk seluruh manusia tanpa terkecuali teman-teman ya. An-Nas tuh ya. Oke, maka kita yang sedari lahir banyak banget perannya gitu kan. Ya jadi bayi, ya jadi anak gitu. Sekarang udah gede, ya jadi santri, ya jadi guru, ya jadi pengusaha gitu kan. Yang ya jadi guru gitu kan. Nah, ini sebetulnya harus senantiasa mengecek gitu kan. Karena Al-Quran ini adalah kurikulum kehidupan kita. Maka kita cek apapun profesi kita cek nih di Al-Quran gitu kan. Sebagai guru harusnya seperti apa sih? Sebagai santri harusnya seperti apa sih di dalam Al-Quran gitu kan. Jadi sebetulnya sebagai muslim, agama itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari setiap fase dan inci dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi apapun peran kita, Al-Quranlah sebaik-baik pedomannya ya, sebaik-baik panduan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah tahu Al-Quran adalah kurikulum kehidupan kita, maka apa sih langkah awal yang bisa kita lakukan untuk menginstal software yang ada di Al-Quran tersebut ke dalam diri kita? Ada yang mau jawab dulu? Apa sih sebetulnya langkah yang bisa kita lakukan? Langkah awalnya? Mulai membacanya. Masya Allah, mulai membacanya gitu ya. Mulai membacanya, terus apa lagi? Apa ya? Sudah mulai bingung ya, betul ya. Yang pertama nih, Masya Allah ya. Siapa tadi yang jawab ya? Ada Dwi dan Teh Lin ya, Masya Allah. Yang pertama, langkah pertamanya adalah qiraah ya. Qiraah ini diambil dari kata iqra gitu ya. Qur'un itu adalah apa sih namanya teman-teman? Sesuatu yang bisa didengar gitu. Nah, sesuatu yang bisa didengar itu kalau misalnya dibacakan gitu ya dalam satu kali pendengaran itu disebut qiraah. Nah, makanya kalau misalkan ini contohnya nih gini nih. Imam dalam satu rakaat baca Al-Fatihahnya berapa kali? Dalam satu rakaat satu kali. Nah, itu qiraah masuknya, membaca secara qiraah itu tadi. Nah, bacaan yang satu kali dibaca, bacaan yang diperdengarkan tapi diulang-ulang terus gitu ya, kayak murotal gitu. Nah, itu bacaannya tersebut disebut dengan Quran. Inilah kenapa kita menyebut kitab kita itu dengan Al-Quran ya teman-teman, bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang diperdengarkan berulang-ulang harusnya. Jadi nggak cukup ya dalam kehidupan kita terus kita sombong gitu, saya udah pernah khatam Quran kok, terus nggak mau baca lagi. Nggak ada ya kayak gitu ya, karena Quran itu harus terus menerus diulang-ulang gitu ya. Nah, jadi pertama langkah awalnya adalah dengan qiraah, dengan membacanya ya. Dan qiraah ini membaca tapi hanya membaca saja, pure membaca saja teman-teman. Jadi tidak ada tuntutan untuk memahaminya secara langsung. Jadi fokus kepada membacanya saja tanpa ada tuntutan untuk memahami apa yang dibaca. Lalu langkah kedua, teman-teman, sebetulnya ini sudah sering saya sampaikan ya kalau di Quran Edik ya, tapi semoga tidak bosan untuk memurajaah materinya ya terkait langkah-langkah ini. Yang kedua setelah qiraah adalah tilawah. Ya, di sini jadi setelah wahyunya itu terkumpul, mulai ada nih yang namanya perintah untuk beribadah membaca Al-Quran itu gitu ya. Nanti teman-teman dicek ya di Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ada kata-kata utlu di situ ya, yang mana akar dari kata tilawah ini tadi. Nah, apa bedanya sebetulnya tilawah dengan qiraah? Kan sama-sama membaca artinya gitu ya. Jadi kalau tilawah ini teman-teman sekalian, maknanya adalah dia itu bukan hanya membaca
bukan hanya membaca tulisannya saja, tapi diharapkan juga kita sebagai pembacanya itu turut mengindahkan makna yang kita baca, makna dari yang kita baca. Dan setelah itu kita pahami, kita berusaha pahami, terus kita amalkan apa yang kita pahami dari apa yang kita baca. Bisa dipahami ya? Jadi kalau qiraah itu hanya membacanya saja, sedangkan tilawah itu betul-betul berusaha mengindahkan makna gitu ya, berusaha memahami apa yang kita baca dan setelah itu mengamalkannya. Ini nih yang paling sulit gitu ya. Maka tilawah ini maknanya itu ada continuity gitu teman-teman ya, membacanya terus-menerus karena sekali baca itu nggak mungkin bisa langsung paham gitu ya. Jadi harus terus-menerus dibaca gitu ya. Inilah tilawah. Dan yang berikutnya teman-teman adalah tahfil. Ya, Masya Allah nih, ini next level banget ini, sudah next level banget gitu ya, menghafal Al-Quran. Nah, tahap ini sebetulnya termasuk pada ikhtiar kita gitu ya, untuk menginstal, untuk menanamkan Al-Quran ke dalam jiwa kita. Gitu ya. Jadi bukan dibaca doang gitu ya, bukan dipahami dan diamalkan doang, tapi juga kita simpan Al-Quran itu di dalam dada kita. Gitu ya, di dalam otak kita, gitu ya, di dalam diri kita. Gitu ya. Nah, jadi menghafalkan Al-Quran ini teman-teman, peringatannya sangat tajam gitu ya dari para ulama kita. Apakah menghafalkan Al-Quran wajib? Tidak wajib sebetulnya gitu ya, tapi satu-satunya, bukan satu-satunya ya, tapi bagi saya salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berat adalah menghafal Al-Quran gitu. Masya Allah ya, itu sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul gitu ya. Rasulullah hafal, para sahabat hafal, generasi tabi'in tabi'at hafal, kita hafal. Gitu ya. Sudah mulai agak loyo, nauzubillah gitu ya. Maka sampai-sampai ada beberapa ulama gitu ya, beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya wahai anak Adam gitu ya, wahai manusia gitu ya, wahai umat terbaik di muka bumi ini, wahai khairu ummah gitu ya, bahwasanya selemah-lemah imannya kita adalah menghafalkan 2 juz terakhir dari Al-Qur'an. Ya Allah, saya sedih ya kalau itu gitu. Jadi saya sebagai dalam tanda kutip di Al-Qur'an, di Quran Edik ini sebagai guru gitu ya, sebagai fasilitator, itu perlu menggiring anak-anak saya gitu ya, pun diri saya, pun suami saya, pun semuanya gitu ya. Masya Allah banget gitu. Nah, jadi beberapa ulama itu sangat tajam sekali terkait hal ini. Kita ingat sekali lagi bahwasanya menghafal Al-Quran itu bukan wajib, tetapi adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejujurnya paling berat gitu ya untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti mustahil kita dapatkan ya teman-teman ya. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga nikmat menghafalkan Al-Qur'an, nikmat bertilawah, nikmat berqiraah itu sangat dekat dengan setiap kita. Jadi begitu ya teman-teman ya, 3 tahapan awal yang bisa kita cobai gitu ya, bukan cobai ya, kita usahakan lah ya, kita ikhtiarkan gitu ya, step by step gitu ya, untuk menjadi seorang hamba yang mulia dengan pesan cinta Sang Maha gitu ya, dengan Al-Quran Al-Huda ya, bahwasanya sebaik-baik kita berusaha menjadi mulia dengan Al-Quran, dengan menjadi sebaik-baik insan gitu ya. Bahwasanya Al-Quran, kita ingat-ingat lagi, adalah kurikulum kita dalam meniti kehidupan. Akhirul kalam teman-teman sekalian, jangan pernah bosan membaca Al-Quran, karena dengan membacanya, teman-teman tadi sudah menjawabnya gitu ya, dengan membacanya itu tadi, kita sebetulnya tengah membuka pintu untuk menyelami isinya, menyelami keindahan isinya. Dan rumusnya teman-teman bagi saya selalu sama, bahwasanya bacalah, pahami, amalkan, dan hafalkan. Usikum wan nafsi bittaqullah. Barakallahu fikunna. Allahumma arhamna bil Quran. Saya kembalikan ke MC. Silahkan Dwi. Masya Allah, ya Allah.
Wa iyak teteh. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Sedikit menanggapi ya. Nah, itu juga teman-teman bahwasanya suara saya ini ya. Aman. Mantul sedikit ya. Masih mantul nggak, Wi? Oke. Jadi sedikit menanggapi ya teman-teman. Nah, ini juga sedikit saya tambahkan jadinya gitu ya. Sekalian ya, Wi, saya closing statement, izin minta play sedikit lagi teman-teman. Jadi kata para ulama kita gitu ya, bahwasanya berapa banyak keberkahan waktu. Tadi kan Teteh cerita gitu ya, ternyata ketika kita memulai untuk berusaha berdekatan dengan Al-Quran, berusaha bermesraan dengan Al-Quran, maka ternyata waktunya itu bisa dipakai buat banyak hal dan selesai semua insya Allah gitu kan. Nah, itulah ciri dari keberkahan waktu gitu ya. Bagaimana caranya Imam An-Nawawi gitu ya, tidak sampai 60 tahun hidupnya tapi kitabnya itu banyak banget gitu kan. Itu juga ciri dari keberkahan waktu gitu ya. Nah, kita umat akhir zaman ini teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita mau mendapatkan keberkahan waktu? Maka bacalah Al-Quran di pagi hari. Jadi sebelum memulai hari kita teman-teman, seberapa banyak berkah yang ingin kamu dapatkan, sebanyak itu pula lah sebetulnya semestinya kita membaca Al-Quran. Itu ya teman-teman sekalian. Allahumma rahamna bil Quran ya, sekali lagi ya, semoga Allah menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita melalui Al-Quran. Nah teman-teman, sedang pada tahap apapun kita gitu ya, entah itu pada tahap kiroah, entah itu pada tahap tilawah atau tahfidz sudah, jangan pernah sedikit pun lengah ya. Jadi jangan pernah teman-teman membiarkan diri kita dikuasai rasa bosan dalam memberikan waktu terbaik kita untuk Al-Quran ya. Sampai kapan Asaf gitu kan, sampai kapan kita harus memberikan waktu terbaik kita untuk Al-Quran gitu ya, hingga kelak sampai besok gitu ya, sampai semoga kita semua masuk ke surganya Allah dan disambut oleh malaikat-malaikatnya Allah gitu ya. Ada ya di Quran surah Ar-Ra'd ya teman-teman, ayat 24, bahwasanya nanti ketika kita itu umat-umat yang bertakwa itu, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu masuk ke surganya Allah, maka malaikat-malaikatnya Allah itu akan
menyambut kita gitu ya, dengan salam yang sebaik-baiknya. Apa katanya? Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, ya. Bahwasanya keselamatan bagi kalian gitu ya, tidak akan ada di sini yang namanya siksaan gitu ya. Barakallah untuk kalian yang bersabar atas ketaatan kalian, atas ketakwaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak setiap kita bisa menyetorkan bacaan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah bilang ke kita iqra wartaqi gitu kan, bahwasanya Allah minta kita baca dan naiklah satu derajat sesuai dengan bacaan kita, sesuai dengan hafalannya kita. Itu ya teman-teman sekalian. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, bil Quran nartaqi. Dengan Al-Quran semoga Allah berikan kita derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin atas segala hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.